Hai Kancakunian, jangan lupa like, comment, and subscribe di Sasa Radio 100,8 FM. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cekunian, apa kabar hari ini tanggal 21 Mei tahun 2025, hari Rabu. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang fit, yang sehat, tanpa beban. Kemudian ke apa namanya tuh semangat untuk hari ini membara. Weh, pembukaan pertama udah hari ini membara. Kemudian hari ini kita kehadiran para akademisi. Beliau ada 3 orang narasumber kita. Nah, 3 orang narasumber kita dari Universitas Rasan Morenim. Saya sebutkan sebelum ditampilkan, saya sebutkan dulu namanya. Beliau adalah Bapak Yandra Iskandar SD MSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan dosen prodi Teknik Sipil. Kemudian yang kedua narasumber kita adalah Ibu Rika Septiana yang lahirnya bulan September, Ibu. Iya, benar sekali, Pak. Benar. Yang kemana-mana September kita acara ulang tahun. Mohon dia luangkan waktu. Ditunggu undangannya, Bu. Beliau adalah Ibu Rika Septiana STMSC, Kaprodi Teknik Sipil. Kemudian ada Bapak Win Insani STMT, dosen Teknik Sipil. Nah, udah tampil di layar. Ini beliau bertiga. Oke, yang ini Bapak Yandra Iskandar, kemudian Bapak Win, dan yang di ujung itu adalah Ibu Rika Septiani. Septiana. Selalu terbiasa dengan Septiani. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Radio Selasan di suasana hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke. Saya langsung kemana nih? Ke Pak Yandra dulu nih sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan juga dosen prodi Teknik Sipil ya Pak ya. Boleh di kancung nih ya? Sebelum saya tembak beliau nih bahasanya tembak sebelum
kawan dengan sapu. Tidak perlu aktif pula di medsos nah. Siap. Woi, kami lagi cerita Jerman, kamu potong. 1, 2. Oke. Oke, Kancu Kunian, kembali lagi kita di Sersan Mangerasan. Sorry tadi hampir lupa tadi Pak, nama acara kita Sersan Mangerasan. Sersan Mangerasan, sersan itu Pak serius, tapi santai. Nah, ngomongnya serius ketika ngomongnya akademi. Agak santai ketika ngomongnya tadi sejarah merantau ke mana? Bandung. Oke, semuanya Kancu Kunian, mohon maaf tadi agak lama jedanya karena ada sedikit apa namanya itu? Sedikit trouble di jaringannya. Kancu Kunian, insya Allah Sersan Mangerasan selalu mengundang para narasumber yang memberikan inspirasi dan memberikan banyak masukan untuk kita semuanya buat Kancu Kunian. Seperti hari ini sengaja kami undang dari Universitas Serasan, terutama dari Prodi Teknik Sipil. Oke, Kancu Kunian, kita kembali lagi dengan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dengan Bapak Yandra Iskandar. Maaf nih, Pak Yandra berarti lahir besar di sini. Kan benar kan tebakan kami kan? Oke Pak Yandra nih, gimana nih Pak? Sekarang kita pengen tahu nih Pak, sekarang Bapak mendapat amanah menjadi Dekan Fakultas Teknik Sipil Unsan Pak. Menurut Bapak, ini bukan menurut Bapak sih, pengalaman Bapak Pak Yandra, apa nih Pak kendala kita di Muara ini Pak? Apakah maksudnya gini, apakah adik-adik kita yang baru tamat SMA masih kepengen ada, tadi kan kita sempat ngomong kalau bisa sih berkuliah, belajar di Muara ini, jadi ya neken kos ya, dan apa namanya tuh apa sih Pak namanya juga ibaratnya nak balik ke dusun mudik lebaran tidak jauh gitu. Nah, seberapa apa sih Pak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak Bapak terhadap untuk merekrut adik-adik kita ini? Silakan Pak. Jadi jujur Pak, kalau boleh dengan pemuda-pemudi Serasan, yang pertama pesan saya, carilah universitas negeri. Oke. Itu dulu. Jadi silakan cari yang terbaik di Indonesia ini. Kami Purika ke UGM, ke ITB. Saya pernah tes di ITB. Sorry, Pak Yandra di ITB milih apa jurusan? Teknik Sipil. Ternyata se-Indonesia itu dari STM, waduh. Harus ngelawan apa kawan-kawan dari Indonesia. Tidur di empiran ITB, kenapa? Bayangkan Pak waktu itu. Oke, siap. Kapan aku noleh, banyak yang dari barat masuk ITB itu. Dari orang luar. Dari barat masuk orang negeri. Yo. Oke, siap. Jadi makanya kalau tamat STM itu kan diciptakan bukan untuk Kuliah, untuk bekerja. kerja dulu baru kuliah. Bagus Pak ya. Oke. Sekarang itu keunggulan pertama kenapa adik-adik pemuda-pemudi Serasan, yang pertama dosen kita Ya. dan tidak dimiliki oleh semua universitas. Pengalamannya bermacam-macam. Saya kontraktor Pak dulu di legislatif. Oke. Artinya Pak Win di konsultan macam-macam, Pak Nas, Ibu Rika, yang tidak semua, kalau dosen di negeri belum tentu memiliki hal seperti itu Pak. Yang kemudian kenapa? Nah, jangan sampai kalian jadi penonton di negeri sendiri. Oke. Jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan orang lain. Kalau tidak memperbaiki diri, perbaikilah diri kalian. Dengan cara apa? Kuliah. Kuliah di Serasan ini tidak mengganggu kerja, sambil kerja bisa. Ya. Karena masuknya mulai jam 4 sore Pak, sampai malam. Kemudian hal-hal lain termasuk biaya dan lain-lain, datanglah ke Serasan, konsultasikan dengan Ibu Rika. Kalau Ibu Rika tidak ada, ke saya atau Pak Win. Bahwa saya ini ingin kuliah,
ini kendalanya. Biar kita carikan solusinya. Kira-kira itu. Jangan mendep ngelamun di rumah. Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ya. Usia itu tidak akan berkurang. Nah, mumpung kalian masih muda, sehingga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya. Nah, itu kira-kira. Oke. Kami siap. Jadi Kanca Kunian, jangan malu-malu, jangan takut-takut untuk ke Universitas Hasan yang kepengen bergabung di teknik sipil, buruan yang misalnya lagi kerja, bisa juga gue tetap Ya. untuk menjadi mahasiswa di Unsar. Nah, tadi kembali lagi dengan Pak Dekan ngomong, nanya ke Bu Rika. Bu, ngapa pilih teknik Bu Aldi dulu? Ngapa dah? Ini jarang-jarang Bu. Tadi kan Ibu ngomong di UGM 100 cuma 20 kan sekitar 10-20%. Apa Bu yang melatari belakang Ibu ini? Yang pasti Ibu IPA. Ya. Kalau latar belakang Pak sebenarnya saya dulu memang IPA Pak basicnya. Kebetulan kalau cerita dulu jalur PMDK. Oh, PMDK. Ya, beasiswa dari Kabupaten Muarani juga Pak. Kayak ada suatu bukan beban sih, ingin membangun Muarani. Karena kita disekolahin dengan biaya beasiswa di Kabupaten Muarani. Latar belakang sipil sebenarnya saya dulu nggak tahu Pak. Nggak tahu sama sekali dunia kok teknik sipil itu gimana. Ya, saya pilih aja. Kan dulu awalnya saya tesnya juga sama ke ITB. Oh, ITB. Saya ikut juga ke ITB. Tapi memang sudah mau teknik Bu ya? Ya, karena basic saya memang di matematika ya. Jadi ke ITB nggak lolos, akhirnya coba lagi ada beasiswa juga ke UGM. Saya milih ya karena teknik sipil tadi, wah kayaknya benar Pak, kerjanya di dunia PNS saya dulu mikirnya, wah sipil lah mungkin PNS bakal jadi kayak gitu Pak. Saya dulu nggak tahu sama sekali sipil itu apa. Jadi saya milih itu, kemudian yang keduanya saya kemarin tuh milih prodi teknik sipil kan 2 pilihan, geologi, semuanya teknik. Kayak tambang gitu ya? Ya, udah gitu Pak. Jadi milihnya kayak gitu, alhamdulillah tes dapat beasiswa dibiayai pemerintah S1 di sana di UGM. Kemudian, nah alhamdulillah juga Pak S2 saya ini sekolahnya gratis semua Pak. Alhamdulillah. S2-nya itu kebetulan itu pengalaman saya waktu belum tamat S1 Pak, saya dulu masih nyusun skripsi 3,5 tahun itu. Dari UGM tuh ada undangan dari kementerian itu beasiswa juga fast track tapi dulu jadi S1 belum selesai sudah bisa S2 tapi di universitas yang sama. Jadi ada beberapa teman-teman yang memenuhi syarat lah PK-nya sebagainya gitu Pak, ditawarin sama pihak jurusannya mau nggak milih apa boleh di teknik sipil. Jadi itu pas kami waktu libur lebaran itu saya ingat banget tuh libur lebaran ditawarin seperti itu. Saya bilang lah ke orang tua, Bu ini gimana mau S2 gini ya, selagi beasiswa dapat itu mumpung masih muda katanya lanjutin. Alhamdulillah lanjut beasiswa di sana sampai selesai Pak, dan tidak ada gratis semuanya, cuma biaya hidup yang kita. Oh jadi S1 langsung S2? Ya Pak, kemarin tuh pas semester 7 tuh ditawarin, jadi nyusun skripsi di S1-nya tapi sudah kuliah di semester 1 S2-nya. Saat itu Mbak, ada rasa kangen dengan orang tua? Oh, pasti. Pasti Pak, karena aduh kalau cerita pulang itu 1 tahun sekali kan lebaran itu pun juga. Pas lebaran ya? Iya. Oke. Lebaran dan juga kalau dulu kan moda transportasinya susah. Ya. Apalagi bukan susah sih, biayanya Pak. Kan saya juga pakai bis dulu. Ya. Pergi dulu. Lorena apa ini? Lorena. Oh, Lantrak. Lorena Pak. Lorena itu favorit dari dulu ya. Warna hijau. Ya, hijau. Balik, turun dari Lorena Pak, bukan tas baik. Bantal itu Pak balik. Bantal sama selimutnya. Di bawah tidak? Tidak. Oh iya. Tapi dulu karena nggak ada langsung Pak, jadi dulu tuh pernah transit di Bogor kalau Ya, dulu, Bogor. baru ke Kantor Jogja pusatnya. kan itu lama banget dulu. Terus juga semester masih awal-awal tuh juga ya kalau lebaran itu bis, juga waktu lihat waktunya juga kalau lebaran tuh juga Idul Fitri doang Pak pulangnya ke Muara Enim. Kalau Idul Adha kan sebentar liburnya. Jadi ya di sana di kosan kumpul sesama kan banyak Ya,
orang Muara Enim yang kuliah di UGM. Jadi kami biasanya kalau memang Lebaran Idul Adha kami kumpul ngadain acara Lebaran gitu ya, biar nggak kangen sama orang tua, jadi kumpul sama teman. Saat itu Pak, dan pacarnya Bu ada Bu? Nggak berani jawab. Bu, iya oke Bu. Nah Bu, waktu itu kan kuliah, sorry Bu, sekarang kan banyak hal yang apa sih Bu yang dari ketika Ibu kuliah S1, S2 di UGM di Jogja ini Ibu terapkan di Universitas Selatan ini Bu? Kalau boleh tahu apa aja nih Bu, misalnya? Sebenarnya kalau kayak saya kuliah itu Pak, banyak pengalaman dosen. Dosen itu benar harus banyak pengalaman. Yang gimana dia harus, kan kalau sekarang ini memang perkuliahan itu selain ilmu dasar yang dapat dari buku, juga pengalaman. Iya. Problem solving ketika di lapangan, masalah ini saya pernah pengalaman kayak gini, seperti misalnya kemarin tuh ada yang saya ingat itu Pak Wardani, dia dosen sipil di UGM. Itu ketika kan kalau pesawat kalau hujan deras tidak bisa lepas landas. Yeah. Nah itu dia pengalaman dia kan harus dikeringkan, tidak bisa dan sebagainya deras, jadi pakai kertas ini Pak, bungkus nasi itu. Oke. Jadi Pak itu, jadi kan dari pengalaman dosen-dosennya, pengalaman itu yang saya harus diterapkan di sini. Dan juga sebenarnya kalau pengalaman itu lebih melekat Pak di otak. Kalau kita cuma narasi dari buku cerita ini kan bosen juga. Jadi kalau ketika berbicara terkait dengan pengalaman di lapangan itu biasanya antusias mahasiswa itu beda, dan juga ketika di otak itu beda. Itu Pak yang harus wajib diterapkan. Oke. Kanca Kunian, penjelasan Ibu Rika tadi itu insya Allah bisa menjadi salah satu referensi Kanca Kunian untuk kuliah di Universitas Selatan, bahwasannya dosen-dosen tekniknya si Universitas Selatan ini justru latar belakangnya bukan hanya kalau textbook ya, kalau saya ngomong textbook, tapi juga di justru banyak pengalaman ininya. Ibu kalau Ibu kan ngajar juga nih sama di kelas Bu ya. Nah, pernah Ibu maksudnya apakah Ibu juga ceritakan ke ke mahasiswanya? Iya Pak. Kalau saya biasanya kalau pertama-tama ya kenalan biasa Pak ya. Terus juga apa yang saya dapat dosen saya waktu perkuliahan, saya juga menjelaskan ke mahasiswa saya, dan juga pengalaman saya di lapangan apa yang itu saya terapkan juga ke mahasiswa. Berarti para mahasiswa nggak perlu ke UGM di sini ya? Betul banget. Tidak perlu naik Lorena. Iya, betul. Tapi kayaknya sekarang sudah banyak pesawat. Oh sudah. Kalau dulu ceritanya. Oke, sekarang dengan Pak Win tadi ini Pak Win tadi kan nyambung dari Pak Deka, Pak Yandra, Bu Rita, dengan pengalaman yang ketika menjadi dosen juga diterapkan pengalaman tidak textbook. Nah, Pak Win kan pernah jadi konsultan Pak ya, pernah jadi beberapa itu. Nah itu Pak, nyambung nggak Pak ketika Bapak menceritakan ke mahasiswa kita? Maksudnya nyambung tuh mungkin ada nggak tanggapan mahasiswa? Sudahlah Pak, cerita Bapak ini tentang pengalaman itu, kami belajar bukan cerita itu. Nah Pak, saya pengen tahu seberapa besar Pak presentasi antara teori dan praktek untuk seorang mahasiswa? Ya, kasih Pak Agi. Jadi maaf Pak, aku kalau nanya Pak bincang serius terus. Saya bisa hukuman konsultan ini. maksud diajak ketawa. Mansa ini tadi. Oke, silakan Pak Abi. Iya, jadi saya lagi nambahin lagi nih, nambahin Pak Dekan dengan Bu Rika nih. Soalnya karena kita pengalamannya ya, loh. Betul. Inilah nilai plusnya Universitas Selatan Pak, nilai plus banget ya Pak. Jadi kita itu sesama dosen ya, dosen-dosen pengajar. Karena rata-rata memang yang mengajar saat ini ada yang dari birokrasi pemerintah seperti Bu Rika, dan kemudian dari kontraktor seperti Pak Deka, dan ada yang lain maksud saya. Jadi rata-rata kami ini praktisi yang memang bergerak langsung ke bidang masing-masing. Nah itu yang dikatakan Pak Dekan tadi, ada nilai tambah ketika kita mengajar, kita berdasarkan pengalaman dan teori. Nah kalau memang ini kita combine Pak, teori dan pengalaman ini, ketika kita memberikan bahan ajar pengalaman itu memang saya rasa nilai plus akan lebih. Beda Pak, orang yang matang hanya dengan teori, dengan orang yang matang pengalaman di lapangan ditambah teori, itu nilainya pasti beda. Saya aja kalau ada dosen waktu saya di Unsri, ada beberapa dosen S2 saya itu waktu itu jadi konsultan juga. Beliau kontraktor di luar sebagai dosen, beda artinya pengajarannya. Mereka
teori menguasai, kemudian mereka memang terapkan di lapangan seperti dosen-dosen terkait beton. Ya. Beda sekali dosen yang tidak berpengalaman dengan hanya teori. Nah, untuk di kita ini salah satu nilai plus juga artinya untuk adik-adik kita yang kenapa harus begini prodi teknik sipil. Nah, saya mungkin dengan teman-teman lain juga ketika pertanyaan Pak Anggi tadi muncul, saya juga mendesain sendiri sebenarnya karena ini diperbolehkan, Pak. Suatu universitas kalau ada muatan lokal yang harus ditambahkan sebenarnya boleh, walaupun kita belum ke arah situ, boleh Bu ya, muatan lokal itu. Nah, saya juga sebagai dosen mikir sekarang nih, bagaimana menciptakan modul itu yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Serasan yang bisa kita aplikasikan untuk pemanfaatannya di Kabupaten Muara Enim. Nah, saya Pak Anggi aktif di konsultan pemberdayaan itu sejak 2008, artinya sudah 16 tahun yang lalu. Nah, dari pengalaman ini kebetulan saya memang bertugasnya di ruang lingkup Kabupaten Muara Enim kita, Pak. Nah, ini memang sengaja saya minta setiap saya mendapat tugas, saya bukan tidak mau ditempatkan di kabupaten lain, karena inilah darah daging saya. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini sebenarnya yang harus kita aplikasikan ke depan untuk perguruan tinggi kita. Ini kebanggaan perguruan tinggi, kebanggaan kita lah. Memang ke depan ini kita mulai harus merancang ada satu mata kuliah yang memang punya kepentingan langsung pemanfaatannya untuk masyarakat di pedesaan. Ini kan tren-trennya Pak, dana desa sejak Undang-Undang Nomor 6 Koperasi Merah Putih. Itu baru Pak. Baru pagi. Tapi sejak 2015 itu kan dana desa, artinya masuk ke desa-desa. Dana ini tidak kecil. Nah, cuma kalau kita berbicara pembangunan tingkat desa, artinya belum optimal. Nah, harusnya peran kita, termasuk kami artinya, memikirkan itu bagaimana peran ini bisa dioptimalkan sebagai unsur. Bukan bisa. Jadi Kang Cekunian tidak salah milih. Kesimpulannya tidak salah milih kalau bergabung di Universitas Serasan, terutama di teknik sipil karena kaprodi, dosen dan dekannya latar belakangnya memang lah di situ nih. Kalau kita ngomong tutorialnya, Oke, sekarang kita di closing statement nih saya dari Bu Rika, nanti ke Pak Win, dan terakhir ditutup sama Pak Dekan. Bu Rika, tadi mau nanya apa, lupa aku tuh, saking semangatnya nih. Bu Rika, kita kepengen tahu harapannya apa nih Bu? Harapannya untuk Universitas Serasan. Kemudian, tapi sebelumnya Bu, kami juga pengen tahu cak mana cara Ibu membagi waktu antara yang sehari-hari di mana Bu, di aktivitas waktu aparatur negara, kemudian juga Bu, ngurus kaprodi ini kan masih sibuk, terus bagi waktu dengan keluarga, terus mungkin juga ada waktu Ibu nak ngenang naik Lorena tadi. Kita pengen tahu Bu, cak mau cara bagi waktu ini. Kemudian yang kedua tadi, harapannya Bu, Universitas Serasan apa sih peran sertanya yang pengen untuk masyarakat dan terutama para pemuda adik-adik kita yang baru tamat SMA. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama tadi Bagi waktu. Iya, apa? Gawe. Apa Ibu ngabsen balik? Kami masuk seperti itu Pak. Kalau bagi waktu sebenarnya Pak, kalau kita kan udah ada jadwal sebenarnya. Kalau dari ASF kan dari pukul jam 8 sampai jam 4. Udah ada, habis itu baru ke kampus, memang udah ada jadwalnya, kecuali memang ada momen-momen tertentu yang kita tidak bisa. Nah, kalau saya bagi waktunya tetap sama seperti itu, seharinya dari pagi sampai sore saya di kantor, kemudian sorenya sampai malam saya di kampus. Waktu libur ya waktu libur keluarga gitu Pak. Kecuali ada momen acara tadi ya izin lah memaklumi, tapi tetap standby Pak. Jika data ataupun terkait dengan perkuliahan itu tetap ada. Apalagi kita kalau di universitas kan kuliahnya ada online sama offline Pak. Itu tidak ada alasan untuk bisa jauh Bu saya tidak bisa kuliah. Itu salah satu keunggulannya kita sekarang udah online kok, bisa sekedar yang penting ada jaringannya dan niat untuk dia kuliah, itu yang penting Pak. Kemudian kalau untuk harapannya untuk adik-adik yang baru tamat SMA,
kuliah itu boleh di mana aja, boleh. Tapi kalau ketika memang ada kendala biaya, tapi jangan menjadi alasan untuk tidak kuliah. Apalagi emang di daerah sekitar Kabupaten Muara ini, sekolahlah di Universitas Serasan, lanjutlah di sini. Semua permasalahan bisa dicari solusinya. Yang penting ada niat untuk kuliah, melanjutkan tuh. Yang penting jangan berhenti untuk mencari ilmu dimanapun berada. Mungkin itu. Kalau Sabtu tetap kuliah, ada jadwal kuliah? Tidak ada. Sabtu Tetap Minggu libur, Pak. Sabtu Minggu libur, Bre? Iya, Sabtu Minggu libur. Berarti masih bisa dengan job MC. Sampingan. Enggak, Pak, kebetulan kalau dulu saya tuh hobi olahraga, Pak. Bulu tangkis. Saya dulu atlet bulu bulu tangkis. Iya, makanya jadi kalau bisa Sabtu Minggu bisa sampai olahraga. Akhirnya Pak, jujur baru ketahuan. Ngapa Unsan kalau ada bulu tangkis? Ini dia. Betul. Jadi bulu tangkis pantesan di Unsan bulu tangkis terus begini ya. Iya, Pak. Fasilitas yang juga ada kita miliki juga, Iya. badmintonnya juga fasilitas universitas yang miliki badminton. Oke, makasih banyak. Jadi Bu, yang penting niat Bu ya. Iya, niat pasti itu, Pak. Niat, akan cukupnya yang penting niat. Terus kalau masalah biaya, Bisa baca disolusikan. diomongkan. Jangan menjadi beban. Beban, benar. Jangan gara-gara kita katip biaya, Biaya. laju males Kuliah sama waktu bisa semua diatur. Berarti aku nih Bu katip niat Bu. Sampai selesai. Oke Bu Rika, terima kasih banyak Bu. Terakhir Bu, tanggal berapa Bu Septembernya ulang tahun? Dicatat ya. Tanggal 5 September, Pak. 5. Oh iya, itu kan jadinya berarti 4 hari menjelang hari olahraga Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu Rika Cetana STMSC. Nah, mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi bagi kanjeng dimanapun saat ini berada. Oke Pak, sekarang kita dengan Pak Win Insani. Pak Win, ini kan siapa Pak Win? Sekarang dunia konsultan Pak. Ini dunia konsultan, kemudian Bapak masuk ke dunia akademisi Pak ya. Nah itu gimana Pak? Beda-bedanya Pak? Maksudnya beda-beda tipis Pak, kan kalau konsultan kan ngitung kasih ke namanya itu Ownernya ya. Usernya. Nah sementara ini Pak, kita apakah adik-adik kita mahasiswa juga ikut diajari? Saya nggak tahu apakah masuk di mata kuliah atau apakah juga diajari cara untuk itu satu Pak ya. Nah yang kedua Pak, kita pengen tahu closing statement Bapak, harapannya Pak Universitas Serasan dan juga untuk Marini. Ya, makasih sekali lagi. Ini Kancuku Nian. Yang lagi ini mulai agak bahasa dusun dikit. Karena ini sudah closing statement. Karena ini perlu bahasa daerah supaya lebih mantap lah ya. Jadi mungkin Pak ini pertama yang mungkin kancu Nian ini terfikir ada dua yang saya klasifikasikan. Ada adik-adik kita ini nak kuliah tapi terbentur biaya. Itu satu. Kendala-kendala adik-adik kita nak kuliah di Pak Anggi. Pertama, ada yang termotivasi tinggi untuk kuliah tapi keterbatasan biaya. Kemudian ada yang berminat tapi tidak masuk perguruan tinggi favorit. Nah, kami sebagai putra daerah yang saat ini mengajar di Unsan itu memberikan motivasi seperti Pak Dekan tadi katakan, silakan memilih pada waktu tes awal itu. Silakan mau ITB, mau UGM, mau UI. Kalau saya dulu berbeda pilihan, saya ke UI walaupun tidak lulus dulu waktu itu. Saya ke UI. Dan dia tetangga UI. Akhirnya Gunadarma kan dekat. Ya, tembok tidak lulus UI itu baca-baca referensi akhirnya masuklah ke Serasa. Gunadarma. Ya, waktu itu sejarahnya itu. Ya. Nah, jadi untuk kancu Nian, adik-adik Semerinim, karena aku juga Merinim, kalau adik-adik itu terkendala masalah biaya, terus motivasi kuliah itu tinggi, jangan tidak dimanfaatkan keberadaan universitas yang ada di Merinim. Jangan pernah berpikir kita kuliah di Unsan ini akan berbeda dengan kita kuliah di tempat lain. Itu catatan kalau kita memang betul-betul ingin menyelesaikan S1. Artinya peluang terbuka. Nah, bagi yang lulus di universitas favorit, universitas tinggi negeri, ya silakan. Kita tidak akan memaksa mereka harus kuliah di kita juga. Itu kan mencari meningkatkan SDM kita. Cuma yang disayangkan tadi, saya banyak melihat Pak Anggi. Aku artinya ke lapangan tuh banyak ngina. Ketika keluhan
siswa itu yang mau kuliah terbentur biaya. Ketika itu dikatakan seperti itu, ya harus kita katakan sebenarnya tinggal keinginan adik-adik kita ini. Ya. Tadi sudah dikatakan di sini banyak penghematan sekali. Artinya efisiensi dari segi biaya banyak sekali. Saya kita tinggal di ruang lingkup Morinim. Pertama tidak harus kos. Iya. Nah, tidak harus kos itu pertama kan. Kemudian ada kebijakan keringanan biaya seperti yang disampaikan Kaprodi tadi. Jadi jangan dulu pikirkan nanti ada apa, oh aku kasih biaya untuk kuliah. Jangan dulu seperti itu. Kalau memang ada motivasi, keinginan namatkan kuliah untuk Kancukunian, harus daftar Universitas Serasan. Jangan pernah khawatir. Dan alumni kita itu banyak, di pemerintahan banyak. Ya, yang prodi sipil khususnya, saya tidak tahu data kalau yang manajemen dan lain-lain. Yang prodi sipil itu di birokrasi pemerintah banyak, di BUMN banyak, yang juga mahasiswa transisi kita yang sudah naik jabatan banyak, yang murni berwirausaha itu banyak. Jadi tidak ada kendala terkait kalau berbicara mutu. Proses perkuliahan itu untuk adik-adik, dimanapun adik-adik kuliah, entah di Jakarta, entah di luar negeri, kalau dasarnya itu pasti sama. Kalau kita yakini sebagai Muslim, katakanlah, kita kan ada berbicara nasib, ada berbicara nasib, kesempatan, sehingga kita sukses. Tapi nasib ini juga tidak dibekali. Nah, ada ikhtiar. Salah satunya itu ada ijazah tadi. Jadi ijazah ini ibaratnya tidak dijadikan indikator mutlak. Setiap yang ada ijazah S1 itu pasti pintar, belum tentu. Tapi syaratnya masuk jenjang itu, mereka akan nanya ijazah dulu. Ijazah apa kalau dia nak berkahwin? Oh, SMA. Oh, KT pasti di lowongan. Nah, ketika kita punya ijazah tadi, itu sudah modal dasar untuk kita bertarung dulu. Nah, kembali terakhir, kita tinggal berdoa dengan Tuhan. Nasib kita nak ditempatkan di mana? Kalau kita ini kan oleh tidak tahu untuk adik-adik ini. Kalau kita ini tahu buku catatan Tuhan, catatan Allah itu yang dibuka kan lebak gitu. Tapi karena itu menjadi rahasia Allah untuk kita, ikhtiarlah kita dulu. Jadi jangan pernah, kuliah di Morinim, ada kata artinya mutunya kurang. Tidak, saya juga Morinim awal-awalnya. Tinggal motivasi, keinginan, doa, dan restu orang tua itu akan menimbulkan kesuksesan yang besar untuk kita. Itu untuk ini apa? Oke, sip, keren. Terima kasih banyak Pak. Jadi Kancukunian ada niat, ada ikhtiar. Hari ini kita dapat banyak pengetahuan tentang hidup bagaimana. Terima kasih banyak Pak Win, harapannya dan mudah-mudahan masih ini sering Pak Win berkomunikasi dengan para alumni semansanya. Masih Pak, ada grup kita. Ada grup ada ya. Grup. Nah, ini tadi kalau Pak Agi bilang ya silakan saja undang kita alumni kalau iya. Saya kita tidak diundang Pak ya kemarin. Kalau diundang mungkin kita bisa berpartisipasi. Lagi kami undang Pak. Ya silakan. Sorry maaf, yang kemarin Semansakap ya. Ya kita setengah dapat informasi, setengah enggak. Padahal kalau grup alumni dihubungi, mungkin akan lebih meriah. Betul Pak, betul. Kita undang anak Mansa. Betul. Pak, waktu SMA ada mantan Pak? Itu kalau mantan itu pasti ada. Tinggal mantan itu sebatas apa? Sebatas di SMA. Oke, Pak, saya pengen statement Bapak. Silakan Pak, sapa kawan-kawan SMA 1 Morinim Tembesu Ya. Silakan Sekarang Pak. Tembesu Pak. Iya, Tembesu Pak. Silakan Pak disapa. Jadi untuk Kancukunian ya? Iya, Kancukunian. Terutama alumni SMA 1 angkatan tahun berapapun yang melihat acara ini, mendengar acara ini, kita juga harus menyatukan diri untuk kemajuan SMA 1. Kita dukung sama-sama lah. Nah, untuk khusus alumni Serasan dari tahun 94 sampai sekarang pun, jadi dukungan kawan-kawan alumni itu sangat berarti. Jadi jangan nanti mentang-mentang kawan sudah ada satu jabatan posisi tertentu melupakan alumni. Tidak seyoknya seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan yang mendengar, melihat acara ini terbuka hatinya untuk saling mensupport baik di alumni SMA 1 maupun di alumni Serasan sendiri. Semuanya ada grup Pak. Ada grup ya? Makanya kita gugah lah. Kalau mereka ada nanya tuh cerita kebaik. Galak-galak kita partisipasi Pak. Asal ada panitia tuh yang mendatangi. Ini kami undang nih. Silakan Pak. Silakan sip. Lagi kami undang Pak Semansa Pak ya. Iya. Ke sini Pak, ke Serasan Radio. Oke, Kancukunian, sekarang kita dengan nanya kan Pak.
di closing terakhir nih Pak. Dirangkum beliau. Agak hati-hati Pak ngomongnya Pak. Dengan Pak Dekan kita, Pak Yandra, Bapak kan sudah banyak profesi, latar belakang, pengalaman. Mak mana Pak? Sekarang ngurus, bukan dapat amanah jadi dekan nih. Mak mana ya maksudnya? Menyesuaikan diri waktu masih di sana, ini waktu di sini, ini. Nah sekarang apa Pak ya? Kalau kita nari benang merahnya kan kalau cerita Pak tadi ada niat, kemudian ada ikhtiar. Nah, mungkin Pak dirangkum oleh Pak Dekan nih kan, ada karena Pak sosok yang menarik bagi kami, Bapak dengan latar belakang yang latar belakang pengalaman hidup. Maksud pengalaman hidup tuh cak mana kita merantau terus balik lagi ke Merinim, ya kan? Bukan tidak pulau, jadi pernah jadi kontraktor, jadi kota dewan, sekarang akademisi. Baik Pak Anggi, terima kasih. Salah satu yang jadi telahan saya, jadi perhatian itu indeks pembangunan manusia Pak. Dari Kabupaten Muara Enim itu jauh tertinggal. Malah sekarang tinggal dari Prabu Muli. Kita kalah sama Prabu Muli. Kalah PM-nya. Indeks pembangunan manusia ini. Nah, salah satu untuk meningkatkan IPM itu ya melalui sekolah ini. Jadi bagi pemuda-pemudi Muara Enim, jangan putus asa, sekolahlah di Serasan, karena dalam segi waktu ada kebijakan sekarang dari rektorat, kuliah itu 50% online, 50% offline. Tinggal dinegokan saja, disesuaikan dengan dosen yang bersangkutan. Ditanya hari ini online segala macam. Kemudian dalam segala biaya sangat ringan bisa dibicarakan. Kemudian dosennya berpengalaman semua. Kalau kita melihat IPM Muara Enim sekarang 7,1 Pak. Jauh tertinggal. Ya memang Prabu Muli itu kota kan. Sementara Muara Enim kabupaten. Jadi kita ini baru tamat SMP kalau diambil rata-rata. Pukul apa tuh persentasenya kan? Ya. Banyak sekali pemuda-pemuda kita ini mungkin belum tergugah. Nah, melalui kesempatan ini didirikan oleh 3 tokoh tadi, kami menggugah seluruh pemuda-pemudi Muara Enim sudah disediakan dengan lengkap Universitas Serasan. Salah satu Universitas Serasan ini, Pak, kenapa begitu besar jasanya dengan kabupaten untuk mendapatkan adipura itu tanpa universitas tidak bisa, Pak. Jadi kabupaten yang tanpa universitas tidak bisa dapat piala adipura itu. Itu sudah keuntungan bagi kita. Kemudian tadi biaya kos. Jadi tidak perlu bayar kos, kemudian waktunya bisa sambil kerja, apalagi. Sambil kerja baca bidang pula. Jadi dibandingkan zaman kami dulu, jauh lebih mudah. Oh, jauh lebih mudah sekarang. Tapi tadi benar Pak ya, ada bonus nanti dilatih MC sama Ibu Rika. Tidak perlu naik Hidup Baru Putra. Tidak perlu naik Lorena. Sekarang kayak pasar, ada pecul. Ya. Oke, kan dengan Pak closing statementnya Pak Yandra selaku Dekan Teknik Sipil Serasan Pak. Kita pengen dengar closing statementnya Pak. Untuk sekarang kita Bupati, kemudian Wakil Bupati kita punya program Muara Enim Membara. Kita pengen dengar closing Bapak selaku Dekan, seberapa besar keikutsertaan Pak dan partisipasi untuk program Membara ini. Ada nggak yang nyambung? Akselerasinya gimana? Oke, silakan. Oh, terima kasih Pak Gi. Jadi Universitas Serasan dari awal Pak selalu mendukung program Membara. Seluruh program Kabupaten Muara Enim
karena kita membidangi prodi teknik sipil. Fakultas Sains dan Teknologi itu membawahi 4 prodi, Pak. Oke, Pak Prodi. Teknik sipil, kemudian ilmu lingkungan, kemudian agribisnis, kemudian pendidikan olahraga. Di Kabupaten Morenim khususnya lingkungan, agribisnis, banyak kebun kan. Kemudian lingkungan, banyak tambang di sini. Artinya kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya teknik sipil, besar sekali peluang kerjanya, Pak. Apa yang disampaikan Pak Win dengan Ibu Rika tadi. Nah, kepada program Membara, saya sebagai dekan sangat mendukung, Pak. Mudah-mudahan ada perubahan menuju kemajuan Morenim, terutama pendapatan daerah. Jadi kelihatan Morenim ini antara pendapatan asli daerah dengan APBD itu sangat timpang. Yang mestinya sejalan, APBD-nya besar, PAD-nya kecil. Mudah-mudahan dengan Bupati baru ini, Morenim semakin berkembang. Membara, oke. Yes. Kita harus membara semuanya. Dan tambahan bagi pemuda-pemudi Morenim, sekarang masih penerimaan mahasiswa baru. Jadi silahkan datang atau cek di internet. Silakan kalian yang berminat kuliah datang langsung ke Universitas Serasan atau melalui internet. Peluang sangat terbuka, Pak. Terima kasih. Oke semuanya, Kancut Kuningan, kelar sudah aksi acara hari ini kita sama-sama ngerasain. Jangan lupa nanti silakan kunjungin websitenya Universitas Serasan www.unsan.ac.id. Wow. Kemudian itu kalau udah misalnya masuk situ ada yang kurang paham segala macem, Burita ya? Bukan Burika nih Pak urusannya. Burika, tapi itu WA-nya nggak GP, Bu, jangan di-share, Bu. Pokoknya Kancut silakan nanti yang mau silakan di website atau langsung datang ke kampus. Setiap hari, Bu, Senin sampai Jumat ya. Jam 4 sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Kalau untuk urusan administrasinya jam segitu juga? Sama, iya. Oke. Jangan kemana-mana, Kanci, pokoknya tamat sekolah di Unsan tempat kuliahnya. Oke semuanya, Kanci Kuningan, saya Didi Anggi bersama tim produksi ada Uti, Niken, Karayat, kemudian ada siapa lagi? Oh, Dian dan juga Azah. Pamit undur diri bersama bintang tamu kami, bersama dengan narasumber kami yaitu Bapak Yandra Iskandar SD MSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan juga dosen Prodi Teknik Sipil. Kemudian juga ada Ibu Rika Septiana SD MSc, Kaprodi Teknik Sipil, dan juga Bapak Win Insani SDMT dosen Teknik Sipil. Dari Jalan Kartini nomor 247, kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kami ketawanya kelepasan ya Bu ya, Bapak ya, izin Bu ya, ketawanya kelepasan. Kemudian juga kalau ada beberapa informasi kepengen tahu lebih lanjut tentang Unsan, silakan datang langsung ke kampus atau tadi di websitenya www.unsan.ac.id. Oke semuanya, terima kasih banyak atas segala macam perhatiannya. Kami tim produksi dan juga narasumber dengan segala rendah hati mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam, hampir sejam nih. Lebih.